Imam Hujatul Islam menjelaskan apa yang disebut nafas, hati, dan akal. Nama-nama 4 bagian dari bab ini dari sedikitlah dalam kalangan ulama-ulama yang terkemuka yang mendalam pengetahuan tentang nama-nama ini, baik ditinjau dari perbedaan pengertiannya, batas-batasnya, dan apa yang dinamakan dengan arti nama tersebut. Penilaian itu kadang-kadang berbeda. Kebanyakan mempunyai satu pemikiran sendiri yang tidak berdasarkan ijma atau kias, dan banyak kejadian kesalahan-kesalahan karena kebodohan untuk menerima ilmu. Jadi arti perkataan hati itu ditujukan ada 2 pengertian. Pertama, daging yang berbentuk buah sonaubar. Itu artinya buah yang berbentuk bulat dan memanjang, dan itu dinamakan hati sanubari, sonaubar. Itu letaknya pada pinggir dada yang kiri, yaitu daging khusus. Dan di dalamnya hati itu ada lubang. Dalam lubang itu terisi darah hitam. Itulah pengertian sumber nyawa dan tambangnya. Di sini Imam Ghazali tidak menguraikan atau bermaksud bentuknya dan caranya, karena itu menyangkut dengan ilmu medis atau yang dipandang dari ilmu kedokteran, dan tiada menyangkut dengan maksud-maksud keagamaan. Ini yang disebut dohir. Kalau hati itu bentuknya seperti itu. Beda dengan hati yang ada di dalam binatang. Bahkan ada pada orang mati. Kalau dikatakan secara mutlak, perkataan hati dipandang dari segi ilmu adalah disebut qalbi. Makanya dimaksudkan sepotong daging yang tidak berharga, dan itu termasuk sebagian dari alam yang dapat diperintah dan dilihat. Itu di dalam segi ilmu disebut alamul mulki wasyahadah, karena walaupun hewan juga dapat mengetahuinya dengan panca indera mata, sedangkan manusia itu ada lebih. Allah Ta'ala menjadikan manusia ini penglihatannya lebih, artinya melihat dengan mata
melihat dengan hati, melihat dengan insting, melihat dengan firasat, melihat dengan mimpi. Ini kelebihan manusia. Kalau hewan bisa mimpi atau tidak? Bisa berakal atau tidak? Hewan tidak berakal. Jadi kalau manusia tidak memiliki 4 perkara atau 5 perkara disebut atas, berarti dia bagian hewan yang cuma bisa melihat, tidak bisa berpikir, bisa mendengar tapi nggak mengerti, punya hati tapi tidak memahami. Ini hewan. Jadi manusia yang disebut hewan adalah yang tidak memiliki akal. Kedua, hati yang halus disebut latifah. Disinilah letak ketuhanan, disebut robbaniyah. Ketuhanan itu robbaniyah. Jadi kalau kita mengarang kitab Istighosah Rububiyah, itu istighosah ketuhanan. Kerohanian disebut ruhaniyah. Dia hidup dengan hati yang memiliki tubuh, yaitu disebut al-qalbi al-jismani. Al-qalbi al-jismani, hati bersama jasadnya. Ini sangat erat dengan hubungannya. Jadi kalau hatinya hidup, jasadnya hidup. Kalau rohnya hilang, maka mati hati, mati juga yang namanya jasad. Jadi yang dimaksudkan yang lembut atau yang halus, itulah hakikat manusia. Sifat kelembutan, dia sangat perasa, peka, perasa, yang mengetahui dan yang mengenal dari manusia. Dialah yang akan ditujukan dengan pembicaraan. Dialah manusia yang akan disiksa, yang dicaci dan yang dicari. Manusia mempunyai hubungan yang jelas dengan hati yang memiliki tubuh. Dan manusia, semua kehidupan diberi akal. Disinilah keajaiban bagaimana Allah Ta'ala meletakkan tubuh dengan hati, dengan akal. Kalau orang hilang akalnya, lemah akalnya, lebih buruk daripada binatang buas. Kalau orang itu hatinya mati, lebih buruk juga kehidupannya daripada binatang buas. Maka sifat hubungan ini disebut
adalah arad, ain, arad, dengan tubuh jisim. Jisim itu jasmani. Hubungan sifat dengan yang bersifat disebut kalimat mausuf, ya, sifat bersifat, ya, itu mausuf. Artinya orang yang mempunyai sifat dengan bersifat menghidupkan akal dan hatinya. Hubungan pemakai alat dengan alatnya. Ada satu alat tapi nggak dipakai alat itu, berguna atau tidak? Jadi akal ini alat bantu agar manusia untuk mendapatkan sesuatu, yaitu petunjuk. Sedangkan hati menolong manusia untuk mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Artinya hubungan orang yang bertempat dengan tempatnya. Nah, ini bahasa filosof. Hubungan orang bertempat dengan tempatnya. Jadi kalau orang yang disebut itu orang nggak punya hati, berarti orang itu tidak memiliki tempat. Jadi hidupnya tidak menentu arahnya. Orang itu punya akal tapi nggak berakal karena punya alat tidak digunakan. Bahwa yang demikian itu menyangkut yang berhubungan dengan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah artinya ilmu mengenal Allah. Tapi kita masih membicarakan ilmu muamalah. Sampai mengetahui kehidupan manusia untuk apa dijadikan, untuk apa dilahirkan, untuk apa ada hal dijadikan akal dan hati. Jadi hidupnya manusia ini dari akal. Ad-dinu akli, agama itu akal. Jadi kalau orang dikatakan beragama tapi nggak memiliki akal, kira-kira bisa nggak? Ada orang gila mengaji, orang hilang ingatan mengaji, kira-kira bisa atau tidak? Tentu bahasanya beda dengan orang yang berakal. Punya akal tapi nggak berakal. Ini bedanya. Punya hati tapi dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ini musuhnya banyak. Hakikat manusia akan diberikan atau meminta rahasia roh atau nyawa. Hal yang demikian itu tidak pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW
maka tidaklah itu untuk bagi orang lain bahwa untuk membicarakannya. Jadi kalau kita sebutkan kata-kata hati atau akal, adalah membahas hati latifah yang halus. Jadi menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya, tapi bukan membicarakan tentang hakikatnya pada zatnya. Satu contoh, ada orang yang bodoh bertanya, siapakah yang menciptakan manusia dan malaikat? Allah Rabbul Alamin. Karena bodoh. Dan siapakah yang menciptakan? Nih. Ada lagi yang bertanya, di mana Allah? Allah bersemayam di aras. Jangan mengatakan di mana Allah? Allah bertempat di aras. Kalau bertempat berarti tempatnya itu benda, seperti rumah. Kalau rumah berarti yang menempati makhluk. Tapi kalau kata bersemayam itu luas. Bukan kata bersemayam Allah ada di mana-mana, tidak benar. Bersemayam artinya yang dirahasiakan oleh Allah. Aras itu rahasianya Allah. Tapi jangan mengatakan Allah di mana? Allah ada di hatiku. Ini sudah bodoh. Allah di mana? Di atas. Itu bodoh. Dan itu pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa seseorang bertanya tentang aras, dan diuber Imam Syafi'i, bagaimana tempat aras itu? Bagaimana semayam Allah itu? Maka jawaban yang paling tepat dan bagus, kami beriman kepada Allah. Tidak dijawab dan tidak diteruskan, kami beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Karena kami sendiri terbatas dengan pengetahuan yang tidak mungkin untuk mengetahui zat Allah. Begitu. Ini masalah hati. Sedangkan keadaan manusia itu mempelajari dua ilmu. Yang satu ilmu muamalah, yang satu ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah itu hanya mengendaki, mengenal sifat-sifat dan keadaannya. Dan ilmu muamalah tidak mengendaki untuk menyinggung atau menyebut hakikatnya. Misalkan kita punya uang 100.000, beli makanan 50.000, sifat uang apa, sifat yang dibeli barang itu apa, dan keadaan benda itu apa. Tapi hakikat yang kita beli, hakikatnya untuk apa? Kalau Anda kata makanan yang kita beli makanan, hakikat makanan itu lezat, itu saja. Hakikat yang lebih lagi memperhatikan
makanan ini mengandung kadar vitamin apa. Jadi ada orang yang makan tapi nggak mengerti vitaminnya apa. Apakah mengandung lemak, protein lebih besar, atau vitamin A dan B, dan tidak diketahui bahwa makanan tersebut akan membuat menjadi penyakit makin parah. Seperti orang yang kena darah tinggi, makan daging, ya, makan lemak, makan jeruan, ini makin memperparah penyakitnya. Begitu pula ilmu dohir yang dimaksudkan muamalah, pengetahuan. Kemudian kalau kita jelaskan tadi persoalan ilmu muamalah, nah kita membangun rumah, ya, bentuknya, modelnya, keadaannya di kampung mana, ya. Ada orang bangun rumah tapi di atas rawa, kira-kira jadi rumah atau tidak? Kalau bangun rumah di atas rawa, ditaruh batu habis sebelum ada tiang yang menyangga sampai tembus di bawah permukaan. Di situ ada pengertian-pengertian tentang dasar muamalah adalah orang ini diperintahkan pertama kali untuk mengenal diri dengan aspek segala kehidupan. Apakah sudah benar kita ini menuntut ilmu tauhid? Sudahkah benar kita ini untuk mencari ilmu mukasafah? Sudahkah tepat bagi diri kita ini untuk mengikuti daripada ilmu tersebut? Tolak ukur sesuai dengan kantong uang kita. Kalau uang kita 100 juta, jangan coba-coba bangun rumah yang harga 1 miliar. Ini saya cuma tiangnya saja berdiri, tapi nggak jadi rumah. Bahkan melamun nunggu tiang, uangnya sudah habis, gak bisa ditempati. Yang lucu punya cuma uang 5 juta, ingin bangun rumah, nyicil gendengnya dulu, nyicil pasirnya dulu, batunya belum beli. Itu orang bodoh. Nah, kebodohan orang itu ternyata dia ini sebenarnya tidak berakal.